Shalom saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya masih belum dapat approvalnya dari yang namanya Pak Timothy ini. Tapi saya pikir dia kan membuat komentar itu kan di ini ya, di kolom komentar umumnya YouTube gitu. Jadi saya pikir memang itu untuk dibaca banyak orang ya. Jadi sekalipun saya belum dapat persetujuan dari dia, karena informasinya sangat berharga, jadi saya ingin bagikan untuk saudara ya. Jadi dia bilang begini, maksudnya mereka itu penguasa ya, di atasnya presiden-presiden gitu ya. Ada orang-orang yang sangat elit gitu, yang bisa ngatur-ngatur bumi ini gitu. Jadi mereka ini menggunakan frekuensi broadband. Jadi pada ini ya, saya nggak pengen sebut ini ya, ini membuka frekuensi yang lebih luas, bahkan sampai ke 60 GHz. Frekuensi ini adalah frekuensi yang pasti yang dapat memberi dampak kepada rata-rata penyerapan spektrum molekul oksigen yang sifatnya berputar-putar. Ini akan berputar pada porosnya yaitu molekul oksigen, dan 60 GHz itu yang akan berdampak pada kemampuan mengikat oksigen ke dalam hemoglobin. Benar-benar maksud yang jahat. Ada besi di dalam hemoglobin dan sebuah protein yang disebut transferin, dan besi terikat ke hemoglobin dan menolong tubuhmu membuat sel darah merah yang mengandung hemoglobin. Sekarang semua frekuensi magnetik ini melalui udara, there are some that greatly affect, akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada tubuhmu, dan mereka tahu ini yang mana aja gitu, bagian tubuhmu yang mana aja, dan itulah senjata mereka. Water molekul air 2,4 GHz. Frekuensi ini ya 2,4 GHz akan memberi dampak pada sifat orbital molekul air. Ini adalah tujuan dari rancangan mereka ya. Transhumanism itu saya pernah ceritain waktu saya bilang saya bermimpi ya, ada tentara yang ngeliatin saya dengan mata tajam gitu, dan dia bilang dia mau bunuh saya gitu ya. Jadi orang itu kan, siapa tuh namanya, Elon Musk itu kan ingin menanam kabel ya di kepala manusia. Dia bilang dia mau melakukannya ini tahun 2021. Jadi manusia udah bukan utuh manusia lagi, tapi udah mulai jadi ini transhumanism ini. Jadi separuh manusia, separuh lagi dikendalikan oleh komputer. Iodine molekul ioda ya kalau nggak salah, juga mempengaruhi kita. Ini bukanlah tanpa
bukannya tidak sengaja, ini bukannya tidak sengaja. Saya mengatakan ini bukanlah ketidaksengajaan. Ini adalah senjata massal, sistem senjata massal, dan ini menyebabkan penyakit dalam berbagai jenis, dalam semua jenis. Since this, karena karena gelombang milimeternya digunakan, maksudnya gelombang milimeter itu yang 5G itu ya dipakai mereka gitu. Mereka they are push the fiery dart. Mereka melemparkan anak panah berapi ini untuk sebuah maksud. So they can turn up the heat, supaya mereka dapat menyalakan panas dengan sungguh-sungguhnya, dengan sesungguhnya. Juga chemtrails are filled with aluminium sontrium. Saya nggak tahu nih apa nih aluminium sontrium. Kalau saudara belajar kimia ya, saudara mohon bikin komentarnya. Jadi chemtrail ini adalah, kalau saudara lihat ada seperti pesawat gitu ya, terus kok ekornya itu panjang gitu, berwarna putih gitu, panjang sekali, garis panjang gitu, terus lama-lama seperti awan. Ini adalah chemtrail ya, yang dimaksudkan oleh dia. Itu berisi aluminium sontrium dan bromide untuk sebuah maksud, yaitu campuran metalik yang disemprotkan melalui udara, di langit setiap hari diserap ke dalam darah, ke dalam tubuh. All foliage itu, dan bumi blowing through the air that we breathe. Sebentar ya saudara, saya lihat foliage, karena saya gak semuanya kata semua saya hafal ya saudara. Excuse-moi sebentar. Oh, daun-daunan, I'm sorry. Jadi setiap hari disemprotkan ya, ini nih aluminium strontium dan bromide untuk sebuah maksud. Campuran metalik ini disemprotkan ke udara setiap hari diserap oleh daun-daunan, dan bumi meniupkannya ya melalui udara yang kita hirup, dan makanan yang kita makan, dan air yang kita minum. Against us with microwaves from cell tower, yang semuanya itu jadi gini saudara, di sini disemprotkan ini ya ke sini, terus di mixture gitu, diolah oleh gelombang mikro melalui ini menara seluler, pasti banyak di daerah saudara ya. Jadi ini adalah panah berapi, dan ini saya gedein ya, ini adalah sebuah senjata
Dan semua yang melihat ini, yang menyadari semua ini, mintalah belas kasihan Tuhan. Jika if they affect the oksigen molekul, kalau mereka memberikan dampak pada molekul oksigen dan molekul air, iodon, molekul-molekul ioda ini akan berbahaya bagi kita. Dalam kurung the blood of Jesus, darah Tuhan Yesus. Dan mereka memulai ini maksudnya undang-undangnya ini ya, ditandatangani oleh dia. Dan undang-undang ini soalnya kan orang Amerika ya. Undang-undang ini adalah rencana untuk pengurangan jumlah penduduk dan mengendalikan alam pikiran manusia ya. Telah ditandatangani ketika ini diumumkan sebagai darurat nasional. Tidak, ini bukan ketidaksengajaan. Ini adalah sistem binatang yang disiapkan. Saya mengatakan kebenaran kepada Anda. Saya mengasihi saudara semua. Carilah Tuhan Yesus. Dia tahu semuanya. And I hope all know Him. Dan dia berharap supaya semua kita mengenal Tuhan Yesus. Makanlah yang tidak banyak mengandung gula dan juga karbohidrat. Jadi kurangi karbohidrat dan gula ya, supaya Anda tidak kekurangan air. Fast if you can, berpuasa kalau bisa sesering mungkin, karena ini menolong saudara untuk tahu semuanya. Dan saya harap saudara tahu, karena ini menolong. Fast if you can, berpuasalah sesering mungkin, karena menolong Anda decrease build up, mengurangi decrease build up, mengurangi yang dibuat oleh senjatanya mereka itu bisa dikurangi gitu ya, racun-racunnya. Ini akan menyebabkan terbakarnya tubuh kita. Baca Yeremia pasal 33 ayat 3, Matius 6 ayat 33, 1 Korintus 2 ayat 10. Tuhan Yesus adalah nama yang sangat berkuasa. Puji Tuhan. The Lord is His power. No who can withstand. Tidak ada musuh-musuhnya Tuhan Yesus yang dapat bertahan. Demikian saya sampaikan. Maranatha, Tuhan Yesus datang segera. Sampai jumpa di awan-awan. Shalom.